dijelaskan oleh para pembimbing dan pemateri apa itu murur. Singkatnya adalah, murur merupakan skema pergerakan jamaah dari Arafah langsung menuju ke Mina. Jadi di Musdalifah, jamaah yang murur itu hanya melintas saja. Ya, kendaraannya tetap lewat Musdalifah, tetapi kendaraan tidak berhenti, maka otomatis juga jamaahnya tidak turun, tapi lanjut ke Mina. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, mencegah fatalitas terutama bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik, ya misalnya difabel, memiliki keterbatasan kesehatan, misalnya lansia dan risiko tinggi. Ya. Nah, yang menarik, teman-teman sekalian, saya akan menceritakan bagaimana rencana skema murur 2025. Ya, karena alhamdulillah dengan izin Allah, saya termasuk diberikan jalan oleh Allah tahun 2025 kemarin bisa berangkat sebagai jamaah haji reguler. Ya, saya nunggu 13 tahun. Jadi saya mau cerita dulu bagaimana murur diskemakan di 2025, nanti kita komparasikan dengan 2026. Jadi 2025 itu murur, ya, itu baru dilakukan pendataan pesertanya setelah jamaah tiba di Mekah. Ya, ini 2025. Kemudian kriteria murur itu apa? Sementara masih sama, satu jamaah yang difabel, ya, termasuk di dalamnya jamaah yang menggunakan alat bantu khususnya kursi roda. Yang kedua, jamaah lansia tetapi yang risiko tinggi. Mungkin dia lansia, tapi kalau lansianya sehat, dia nggak masuk skema murur. Ya. Kemudian yang ketiga, para pendampingnya, pendamping jamaah yang terbatas fisiknya maupun pendamping jamaah yang terbatas kesehatannya. Nah, itu kriterianya. Kemudian tentang kuota jumlahnya. Jadi murur itu kemarin juga di kuota, teman-teman. Nggak semuanya boleh murur gitu ya. Di musim haji 2025, yang bisa mengikuti skema murur per kloter dibatasi hanya 80 seat, 80 orang. Itu udah termasuk jamaahnya dan pendampingnya. Dengan asumsi jamaah yang murur didampingi satu orang pendamping, berarti hanya 40-an orang yang berhak murur atau yang bisa diberi kesempatan untuk murur. Tahun kemarin 2025, saya kasih contoh di kloter saya, ya 35 SUB. Jamaah diberi kesempatan untuk mengajukan diri, untuk murur, mengajukan diri, jadi mendaftar, gitu ya. Tetapi karena kuota per kloter hanya 80, maka begitu pendaftar murur lebih dari 80, dokter kloter melakukan screening, gitu. Ya, melakukan seleksi kembali. Mungkin dia lansia, tapi setelah dicek, penyakitnya ringan gitu ya, bisa diatasi dengan obat jalan, apalagi dia ada pendampingnya, ada pasangannya, atau ada putranya, putrinya, dan seterusnya, otomatis dia tidak diizinkan murur. Ya, kuotanya hanya 80. Dan murur itu nanti disediakan base khusus, ya, dari Arafah untuk lanjut langsung ke Mina. Bagaimana dengan 2026? Nah, teman-teman mungkin bertanya, Pak Hari akan memaparkan murur, tanazul, dan dam malam ini, itu sumbernya dari mana? Gitu ya. Baik, teman-teman, alhamdulillah, juga atas izin Allah, saya insya Allah akan membersamai jamaah 2026. Ya. Saya insya Allah akan menjadi salah satu dari anggota PPA Arab Saudi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sanad informasi atau sumber informasi saya berasal dari pemaparan Bapak Afif Munzir sebagai Direktur Bina Jamaah Reguler di Direktorat Jenderal Bina Haji Umroh Kementerian Haji RI. Ya. Saat pertemuan daring dengan para pembimbing ibadah haji KBIHU, ya. Jadi insya Allah informasi yang kami sampaikan, sumber informasinya A1 dari pejabat otoritas yang berwenang, tetapi
Implementasinya Bapak Ibu nanti bisa menunggu surat-surat resmi dari Kementerian Haji baik dari pusat maupun di tingkat Kanwil ya, karena beberapa informasi yang akan kami sampaikan itu nanti akan dikuatkan dengan surat-surat ya, baik dari pusat maupun dari Kanwil ya. Ini mau saya disclaimer dulu. Jadi apa yang mau saya sampaikan tentang Murur Tanazul 2026 sementara jadi pedoman dan sebagai gambaran saja. Nanti pedoman resminya Bapak Ibu tunggu dari Kementerian Haji. Insya Allah akan ada surat-suratnya, ya ditunggu saja. Tapi sekedar gambaran nggak apa-apa, ya. Jadi bagaimana dengan Murur 2026? Nanti Murur 2026 itu estimasi, berarti ini belum final ya. Kata beliau, skema Murur 2026 kuotanya 20-50% dari total jamaah reguler. Jadi besar banget teman-teman ya. Kalau jamaah reguler itu 203.000, 10%-nya 20%-nya itu sekitar 20 ribuan ya. Kalau 2003 berarti sekitar 26.000 sebenarnya. Dan kalau 50%, wah gede banget tuh, 100.000 ya. Nah, berapa finalnya? Berarti belum final kan, karena bahasa beliau adalah kuota Murur nanti itu berkisar 20-50%. Finalnya berapa kita tunggu. Maka sebenarnya kalau average ya, rata-rata di breakdown ke semua kloter, berarti ya kurang lebih nanti kuota Murur per kloter itu 20-50%. Kalau embarkasi yang menggunakan pesawat Boeing 777 baik Saudi maupun Garuda itu kurang lebih 420 orang. Kalau kuotanya 20% saja, kita ambil yang paling sedikit, berarti 80-an orang ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Atau kalau dia maksimalkan sampai 50%, berarti kuotanya sekitar 200 orang ya, berarti berkisar 80-200 orang. Berapa persisnya kita tunggu surat resminya ya, karena memang bahasa beliau dalam pertemuan itu juga masih menggunakan istilah 20-50% ya. Baik. Kemudian yang kedua, yang membedakan juga dengan 2025 Murur tahun ini itu adalah jamaah yang akan Murur sudah didata sejak di Indonesia. Jadi kata beliau, dalam pekan ini atau 2 pekan lagi, jadi insya Allah berarti akan dilakukan di bulan Maret ini juga, teman-teman. Petugas-petugas kloter akan melakukan pendataan siapa jamaah yang akan Murur di kloternya itu sejak di Indonesia. Bahkan estimasinya berarti di bulan ini juga. Udah ditata tuh. Tentu nanti petugas kloter akan mendapatkan pedoman berapa kuota Murur di kloter itu. Apakah kuota setiap kloter sama ataukah berbeda-beda, nanti kita tunggu ya. Harusnya sih dibikin sama mestinya ya. Jadi disiapkan sejak di Indonesia, dan bahasa beliau 1 minggu ke depan, berarti minggu depan nih menjelang Lebaran, itu petugas kloter akan mendata siapa saja yang Murur. Adapun tentang kriterianya sama, tidak ada perubahan ya, yaitu orang jamaah yang terbatas secara fisik, berarti mungkin difabel, jamaah yang terbatas secara kesehatan ya, berarti risiko tinggi ya, kemudian mungkin punya komorbid tertentu ya, kemudian lansia dengan risiko tinggi, karena lansia sehat mungkin juga tidak dimururkan ya. Kemudian nanti bagaimana proses pendataan? Ya, proses pendataan khususnya bagi kloter yang di situ jelas ada KPU akan dibantu oleh pihak KPU. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Implementasinya ada 2 skenario ya. Ini saya sambil lihat laptop ya teman-teman, supaya ngomongnya nggak salah nih. Ya, supaya saya ngomongnya nggak salah. Jadi apa yang disampaikan Pak Afif Mundir sebagai Direktur Bina Jamaah Reguler saya catat. Nah, ada 2 skenario pelaksanaan Murur ya. Yang pertama, dari setiap maktab atau markas itu dilakukan pemberangkatan jamaah Murur dari Arafah ke Mina itu bergantian dengan yang tidak Murur. Ya, misal bus pertama Murur, nanti bus kedua yang berangkat itu jamaah yang tidak Murur, bus ketiganya untuk jamaah yang Murur, bus keempat untuk yang tidak Murur, begitu seterusnya sampai jamaahnya selesai dipindahkan ke Mina bagi yang Murur,
dan dimobilisir ke Muzdalifah bagi yang tidak murur, ya, sampai selesai. Nah, maka yang skenario kedua adalah jamaah yang murur itu akan dipisahkan waktu dan titik jemputnya. Contoh, misalnya akan ada titik penjemputan atau halte yang dibedakan antara haltenya jamaah murur dan haltenya jamaah yang tidak murur, gitu. Supaya tidak bercampur, jamaahnya tidak saling serobot, dan bus akan diberikan identitas khusus bagi yang murur, ya. Gitu. Bagaimana dengan pemahaman fikih? Lupa, berarti murur itu tidak mabit di Muzdalifah, memang hajinya sah. Nah, agak panjang menceritakan tentang fikih ini, ya sebenarnya teman-teman. Dan coba deh Anda cari bagaimana hasil kajian Muzakarah ulama, ya, Muzakarah perhajian tahun 2024 tentang murur tanazul. Itu sudah pernah dibahas, ya. Jadi mengumpulkan para ulama, ahli-ahli fikih dari lintas ormas, kemudian dibukukan oleh Kementerian Agama waktu itu. Sudah ada fatwanya. Memang bukan MUI, ya, bukan MUI. Tapi prinsipnya gini teman-teman. Anda kalau mendalami detail fikih haji, itu sejatinya haji itu banyak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna banyak kemudahan-kemudahan. Dan kita tahu bahwa Allah tidak menghendaki hambanya sulit dalam melaksanakan agama, apalagi dalam haji. Contoh sederhana, orang berhaji saja bisa menggunakan 3 cara, betul? Mulai dari yang ifrad, qiran, tamattu. Seakan-akan Allah ingin kasih tahu, ya, bahwa ke depan orang yang haji itu nggak hanya datang dari Jazirah Arab, tapi datang dari seluruh penjuru bumi. Kalau semuanya menggunakan skema haji yang sama, pasti ada banyak kesulitan. Sama dengan hukum mabit di Muzdalifah, ya. Kemudian lagi kalau kita ngomong tentang maqasid syariah, tujuan syariah itu apa sih? Salah satunya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Maka dalam bahasa yang lain, tidak ada ibadah seharga nyawa. Anda yang pernah haji, terutama di 5 tahun terakhir, bisa membayangkan bagaimana kreditnya Muzdalifah. Kalau Anda sehat, insya Allah aman. Tapi bagaimana bagi yang lansia? Apalagi sudah punya penyakit-penyakit tertentu, apalagi dengan alat bantu, ya. Jadi tugas para pembimbing ibadah, ya, baik di kloter maupun di KPU nanti menjelaskan, ya, tentang hal ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan bahwa hukum mabit di Muzdalifah itu ulama ada khilafiyah, maka selama ada dalil dari para ulama-ulama yang masyhur, saya pikir semuanya bisa dijadikan pedoman, ya. Baik, sekarang tanazul. Tanazul itu apa? Tanazul itu dalam konteks haji, ya, dalam konteks di Armusna, tanazul itu berarti berpisah, ya, berpisah dari rombongan. Pengertiannya adalah jamaah yang tanazul itu nanti saat tiba di Mina, dia akan menyelesaikan lontar jumroh tanggal 10, ya, Jumratul Aqobah. Setelah itu dia kembalinya bukan ke tenda lagi, tetapi langsung ke hotel. Nah, penjelasannya agak panjang, saya mau sambil lihat catatan saya teman-teman, ya, supaya saya, sekali lagi supaya saya ngomong ini nggak keliru, karena bahaya kalau keliru, ya. Baik, jamaah haji Indonesia reguler itu akan ditempatkan di 3 zona di Mina. Zona 5 yaitu di Mina Jadid, kemudian zona 3 dan zona 4, ya. Nanti di zona 5, zona 3 dan zona 4 akan ada kloter yang ditanazulkan. Nah, ini agak berbeda dengan informasi-informasi sebelumnya, termasuk yang saya terima selama ini, bahwa jamaah yang ditanazulkan itu hanya jamaah yang di zona 5 atau Mina Jadid. Ternyata tidak.
update terbaru dari Kementerian Haji, bahkan jamaah yang di zona 3 dan zona 4 pun nanti akan ada yang ditanazulkan. Ya, maka bagi jamaah-jamaah atau kloter-kloter yang ditanazulkan, baik dia yang di zona 5, zona 3 maupun zona 4, maka pasti hotelnya ada di Sisah. Sisah itu di mana, Pak? Sisah itu salah satu kawasan di dalam kota Mekah yang lokasinya perbatasan dengan Mina area Jamarot. Kemarin sudah disurvei oleh Kementerian Haji, jarak dari Jamarot, ya, Jumrotul Aqobah menuju hotel terdekat yang ada di Sisah itu hanya 1,5 kilo. Kalau jamaah kembali ke zona 3, zona 4, apalagi zona 5, itu jaraknya lebih dari 1,5 kilo, bahkan bisa sekitar 3-4 kilo, 2 kali lipat jauhnya. Ya, maka kalau tahun-tahun sebelumnya, 2024-2025, jamaah yang akan ditanazulkan itu tinggalnya di Sisah dan Raudhah, tahun ini berdasarkan informasi terbaru dari Direktur Bina Jamaah Reguler, yang ditanazulkan hanya jamaah yang ada di Sisah. Apakah semuanya atau sebagian? Insya Allah sebagian, tidak semuanya, nggak mungkin. Nah, tetapi nanti akan ditentukan, ya, kloter mana saja yang tanazul. Pak, kapan diinformasikannya? Nanti akan diinformasikan lebih lanjut lewat surat. Ya, makanya karena saya pun sampai malam ini tidak punya data kloter berapa embarkasi mana yang tanazul, maka saya tidak punya keberanian untuk menyampaikan nomor-nomornya. Saya jujur punya data 1 minggu yang lalu, tapi saya nggak bisa mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenarannya dengan kebijakan terbaru, apakah betul nomor-nomor itu. Dan mungkin sebagian teman-teman sudah punya bocorannya kan, embarkasi mana nomor sekian gitu, SOC nomor sekian. Dan rasanya dari grup ke grup itu udah beredar, tapi saya nggak perlu. Anda boleh cek di semua konten saya nggak pernah bocorin soal nomor-nomor kloter yang tanazul, walaupun saya punya datanya. Kenapa? Karena semua data-data itu belum bersumber dari surat resmi Kementerian Haji. Saya nggak berani. Ya, jadi mohon ditunggu. Jadi tolong saya jangan ditanya, Pak, kloter berapa, embarkasi mana yang tanazul? Sampai malam ini belum ada informasi resmi. Yang ada baru gambaran umum. Ya, makanya gambaran umumnya adalah nanti sebagian jamaah di seluruh zona jamaah reguler itu akan ada yang tanazul. Ya, di zona 3 ada, zona 4 ada, zona 5 ada. Kalau zona 5 rasanya hampir pasti. Seluruh jamaah zona 5 itu akan tanazul. Tinggal yang zona 3-4 mungkin akan diambil sebagian-sebagian. Ya. Nah, penentuan jamaah mana saja yang akan tanazul, nah ini tadi disampaikan, nanti akan ada surat dari Kanwil masing-masing, ya. Jadi seperti Kanwil Jawa Timur, ya, untuk jamaah Jawa Timur itu kloter berapa aja, itu nanti akan ada suratnya. Sampai hari ini belum ada, ya, jadi saya nggak berani ngomong apapun soal nomor-nomor kloternya. Nah, kemudian yang akan ditanazulkan siapa? Atau jamaah di zona 5, 3, dan 4, ya, yang akan tanazul termasuk jamaah yang memiliki keterbatasan fisik dan kesehatan, maka lontar jumroh tanggal 10-nya boleh dibadalkan. Itu disampaikan begitu, ya, bisa dibadalkan. Artinya dibadalkan itu nitip dilemparkan batu oleh kawannya yang sehat. Saya ketua regu, punya anggota 10, 11 dengan saya alhamdulillah sehat. Kemudian ada satu jamaah lansia di regu saya. Nah, beliau yang lansia, yang kira-kira jalan kaki dari tenda ke Jamarot nggak mampu, itu boleh. Saya ambil batunya 7 butir, lontar jumroh Aqobah tanggal 10, saya wakilkan. Setelah saya ngelontar milik saya bacakan niat lontar jumroh untuk ibu siapa, misalnya gitu. Misalnya yang titip perempuan, udah, kita lontar. Seperti itu, ya. Nah, ini pun sama, ya. Siapa saja jamaah yang akan dibadalkan untuk lontar jumroh tanggal 10, itu pun petugas kloter nanti akan menginventarisasi melalui ketua regu. Jadi fungsi ketua regu itu vital nih nanti. Ya, nanti didetailkan siapa saja yang akan lontar jumroh berangkat sendiri dan siapa yang dibadalkan.
data ini pun akan diminta oleh kloter sejak saat jamaah belum berangkat. Ini juga beda nih. Ini tahun kemarin nggak ada ketentuan ini. Ya, jadi jamaah yang akan dibadalkan lontar jumroh tanggal 10-nya itu didatanya sejak dari Indonesia. Ya, bahkan dibantu nanti para pembimbing ibadah haji KPIHU membantu para ketua kloter melakukan pendataan. Ya. Bagi jamaah yang di zona 5 seluruhnya ditanazulkan. Nah, tadi saya sudah bilang ya, ditanazulkan. Dengan skenario satu yang sehat akan lontar Aqobah, dengan yang kurang sehat dibadalkan, kemudian yang sehat berangkat ke Jamarat. Ada dua pilihan, dia bisa langsung ke hotel atau balik ke tendanya. Ya, tapi itu jaraknya cukup jauh ya. Bagi jamaah yang kurang mampu, yang di zona 5, pada tanggal 10 Zulhijjah nanti setelah Duhur atau setelah Asar, semua akan diberangkatkan dari Mina menuju hotel di Sisah dengan bus, jadi tidak jalan kaki. Ya. Kemudian untuk jamaah yang di zona 3 dan 4 akan dibuat ketetapan setiap markas wajib ada satu kloter yang tanazul. Nah ini ketentuan untuk jamaah yang di zona 3 dan 4, dalam satu markas atau satu markas itu setara 3.000 jamaah. Saya hitung kemarin, coba dihitung 3.000 jamaah dibagi rata-rata 400 itu berapa kloter ya? Dibagi 400, kalau misalnya rata-rata jumlah kloter itu isinya 400 orang, kurang lebih 7,5 kloter ya, anggaplah 7 kloter ya, karena kan faktanya kalau 400 lebih ya dalam satu kloter. Dari 7 kloter itu diambil satu yang tanazul, sisanya yang 6 dia akan tetap mampir di tenda tanggal 11, 12, 13 kalau dia nafar sani gitu ya, tetap mampir di Mina. Nah itu. Nah dengan ketentuan ini, maka estimasi pemerintah yang akan tanazul itu jumlahnya cukup besar, yaitu 64.672 orang ya. Gitu. Nah kemudian hal lain terkait dengan tanazul ini adalah, kalau di tahun-tahun yang lalu jamaah yang tanazul itu kesulitan mendapatkan makan di hotel karena dapur syarikah pindah ke Mina, maka setelah ini ya di tahun ini insya Allah nanti jamaah-jamaah yang resmi dia masuk dalam skema tanazul, konsumsi tetap disediakan di hotel ya. Apakah bentuknya fresh meal ya, ataukah ready to eat ya, yang masakan-masakan dalam kemasan tinggal dipanaskan. Ini kita tunggu ya, tadi nggak sempat dijelaskan sedetail itu. Nah itu terkait dengan yang tanazul ya. Kemudian bagaimana dengan dam? Ya dam itu jelas udah disampaikan oleh Kementerian Haji sejak beberapa kali lalu, bahkan termasuk saat bimbingan manasik terintegrasi nasional ya, disampaikan oleh Menteri Gus Irfan, bahwa tahun ini tanazul hanya boleh lewat 2 jalur. Pembayaran dam, mohon maaf. Pembayaran dam hanya boleh dilakukan pada 2 jalur. Yang pertama, pembayaran lewat lembaga resmi Arab Saudi yang namanya Adahi. Kemudian yang kedua, pembayaran dam dilakukan melalui ya, penjelasan Dirbina Jamaah Reguler tadi sore, itu melalui lembaga amil zakat terakreditasi. Jadi tidak semata-mata Basnas lagi. Kita tahu di beberapa kesempatan selalu disebut adalah Basnas gitu ya. Nah, maka tahun ini itu tidak jadi monopoli Basnas, tetapi disilahkan jamaah Indonesia menunaikan dam hajinya itu di tanah air melalui lembaga amil zakat yang terakreditasi. Berarti resmi terakreditasi oleh Basnas. Lembaga amil zakat banyak. Lazisnu milik NU, ya, Lazismu milik Muhammadiyah, BMH Baitul Mal Hidayatullah, itu semuanya lembaga amil zakat nasional ya. Ada rumah zakat, ada YDSF ya, ada LMI, ada yatim mandiri ya, macam-macam ya, banyak sekali. Yang las provinsi, las kabupaten, kota terakreditasi juga banyak gitu ya. Nah itu 2 jalur itu sekarang ya,
tadi disampaikan, bahkan mungkin Bapak Ibu yang akan berangkat tahun ini sekitar seminggu atau 2 minggu lalu didata nggak sama Kementerian Haji? Pertama didata, Anda akan berhaji dengan cara apa? Ifrat, Qiron, Tamattu. Kalau nggak salah 10 hari atau 2 pekan lalu ada pendataan itu. Kemudian yang kedua, damnya akan dibayarkan di mana? Dan itu akan menjadi syarat penerbitan visa waktu itu. Nah, waktu itu pendataan hanya diberikan waktu 2 kali 24 jam, seingat saya. Ya, gitu. Nah, nanti pembayaran dam kalau melalui Adahi itu akan dikelola oleh ketua kloter, ya, petugas kloter intinya. Jadi 400 orang dalam sebuah kloter itu ditanya tuh, Bapak hajinya apa? Katakan 100% jamaah di kloter itu tamattu. Oke, tamattu. Kalau tamattu berarti bayar dam. Dari 400 siapa yang mau menunaikan di Arab Saudi? Ketemu 200, separuh. Maka 200 ini kalau Arab Saudi dia hanya boleh melewat Adahi. Karena clear statement Kementerian Haji tadi siang. Tidak boleh lagi dam itu dikoordinir oleh KPIHU dan dieksekusi KPIHU kerjasama dengan pihak lain. Termasuk langsung berhubungan dengan mukimin. Ya. Karena pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau jamaah-jamaah yang bergabung dengan KPIHU sudah bayar damnya, ya kan? Ikut KPI itu, kemudian bayar sekian juta, include dam, gitu. Jamaah udah bayar Pak, udah keluar duit ke KPI, gimana? Nah tadi disebutkan, bagi jamaah yang sudah membayarkan sekian rupiah dana dam ke KPU, maka KPU akan dikawal oleh Kementerian Haji untuk menunaikan damnya, ya, dam jamaahnya ke Adahi. Alurnya nanti tadi dijelaskan secara ringkas, seluruh jamaah di kloter itu yang akan dam di Arab Saudi, baik dia jamaah haji mandiri, berarti langsung nyantolnya ke ketua kloter, atau jamaah yang KPU, berarti dengan pengurus KPU, semuanya muaranya harus melalui ketua kloter juga. Setelah itu, ketua kloter laporan ke kantor urusan haji, mentransfer dananya ke kantor urusan haji itu kemudian membayarkannya ke Adahi. KBU pun sama. KBIH punya 200 jamaah. 200 jamaah sudah setor uang dam ke KPU. Nanti Kementerian Haji akan meminta bukti transfer dari KPIHU ke kantor urusan haji dam sejumlah jamaahnya. Ya, itu disampaikan begitu tuh, dan itu tegas disampaikan oleh Dirbina semacam itu. Nah, ini dimaksudkan supaya, ya kata beliau, bisa dipastikan gitu bahwa tidak ada jamaah yang menjadi korban, mohon maaf ya, oknum yang memanfaatkan urusan dam. Ya. Nah, bagaimana kalau dam itu dipotong di tanah air? Tadi disampaikan, itu boleh ya ditunaikan melalui lembaga milik zakat terakreditasi. Dan memang kata Kementerian Haji, sesuai dengan amanah undang-undangnya, tata kelola dam ini harusnya diatur oleh peraturan pemerintah. Sekarang sedang dirancang untuk diajukan ke pemerintah ya, diterbitkan PP. Nanti seiring itu Kementerian Haji RI akan bikin surat imbauan melalui Kanwil untuk melakukan pengawasan bagi jamaah yang menunaikan dam di tanah air. Ya, jadi kalau misalnya saya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, saya boleh nggak potong damnya di Jember, di kampung saya? Boleh, tinggal kita cari mana nih lembaga milik zakat. Boleh saya lewat Basnas Kabupaten Jember misalnya, boleh lewat misalnya ada kantor cabangnya rumah zakat di Jember, saya boleh kontak ya. Tujuannya apa? Kalau dam itu ditunaikan di kampung halaman si jamaah, maka si jamaah juga bisa kontrol bahwa memang hewannya udah disembelih, ada dokumentasi videonya kayak gitu ya. Lantas kemudian penyaluran itu juga clear, jelas disalurkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar tempat tinggal sang jamaah ya, dengan harapan itu bisa berdampak langsung ke masyarakat.
Lantas pertanyaan berikutnya, berapa besaran dam? Ya, tadi disampaikan nanti distandarisasi pembayaran dam jamaah yang ingin ditunaikan lewat adai itu sebesar 720 SAR, 720 rial. Setara berapa juta nih? Coba kita hitung ya, 720 kalau rata-ratanya 4.500 per rial, maka ketemu 3.240.000. Maka nanti kalau ditunaikan di Indonesia pun carilah domba yang kira-kira harganya segini. Tadi disampaikan begitu. Yang penting secara postur, bobot dan seterusnya itu pun juga layak dan pantas ya. Nah, inilah teman-teman sekalian, Bapak Ibu jamaah yang hari ini ada di ruang live saya, tentang 3 hal penting yang menurut saya ini betul-betul jauh berbeda dengan nggak usah ngomong pelaksanaan haji tahun 2019, 2018, bahkan dengan 2025 aja 3 hal ini udah banyak berbeda ya, banyak berbeda. Jadi haji itu dinamis. Apa yang dilaksanakan 2025 itu kadang nggak bisa serta-merta jadi pedoman akan dilaksanakan lagi di 2026 ya. Maka bolehlah teman-teman, semoga Anda tidak terlambat tadi ya, kecuali gabung mengikuti apa yang saya sampaikan di tengah-tengah, itu biasanya nggak utuh ya. Baik, saya akan coba cek yang di kolom komentar, tapi mohon bersabar, saya harus scroll gitu ya. Scroll itu juga butuh waktu ya. Bagaimana kepastian pelaksanaan haji 2026? Ini juga beberapa tadi sepintas di pertanyaan live saya baca ketika muncul. Prinsipnya gini, kepastian haji